Cerita berlanjut, langit bagaikan gulungan api yang terbakar, berpusat di Furi Luo, terus-menerus menyala ke arah luar. Di tempat yang terbakar, ia berubah menjadi abu. Tak lama kemudian, hampir setengahnya terbakar, mencapai puncak kepala Qinmu, dan kemudian seluruh langit di dunia tempat Qinmu berada hangus terbakar. Dunia iblis itu lenyap, dan dunia lain muncul di hadapan matanya. Qinmu tidak memandang Furi Luo yang berjalan di depan, melainkan melihat sekeliling. Ada menara-menara menjulang tinggi seperti hutan, dan menara-menara hitam berdiri di tengah kabut abu-abu yang luas. Banyak iblis sibuk seperti semut pekerja yang rajin, membangun mesin-mesin besar untuk menaklukkan kota dan merebut tanah. Beberapa iblis juga berlatih bertarung. Ia menghela napas lega ketika melihat matahari yang redup dan mulai memudar menggantung di langit timur. Ia masih berada di Tai Huang Tian. Dunia iblis yang ditunjukkan Furi Luo kepadanya benar-benar menakutkan, dan ia benar-benar tidak ingin tinggal di dunia yang hancur itu. Matahari di Tai Huang Tian diciptakan oleh para dewa, dan sinar mataharinya tidak terlalu kuat. Sinar itu tidak mampu menghilangkan energi iblis di wilayah iblis, dan beberapa sinar yang menyinari Qinmu terasa dingin dan sama sekali tidak memberikan kehangatan. Dunia yang baru saja diperlihatkan Furi Luo kepadanya memang hanyalah ilusi. Senior Furi Luo berusaha keras untuk menculikku. Kau tidak mungkin melakukan itu hanya untuk menunjukkan kepadaku sejarah penderitaan ras iblismu, kan? Qinmu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara berat, "Kau harus tahu bahwa sejarah penderitaanmu tidak ada hubungannya denganku. Tetapi invasimu ke Tai Huang Tian dan penderitaan yang kau timpakan pada umat manusia itulah yang ada hubungannya denganku." Furi Luo mendekat dan perlahan berkata, "Teman muda Qin, apakah kau begitu yakin bahwa kau pasti manusia?" Mata Qinmu berbinar. "Apa yang ingin senior Furi Luo sampaikan? Tolong jelaskan dengan terus terang. Kau adalah iblis." Wajah Furi Luo menghadapinya, dan wajah itu berkata, "Lagi pula dia adalah iblis tingkat sangat tinggi. Garis keturunannya bahkan mungkin lebih tinggi dari milikku." Qinmu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arahnya dan tertawa terbahak-bahak, sampai hampir tidak bisa bernapas. Furi Luo tetap tenang dan menunggu dengan sabar, hingga ia selesai tertawa dan berhenti tertawa, sebelum perlahan berkata, "Apakah tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa kau adalah iblis?" Qinmu menegakkan tubuhnya, menghela napas dalam-dalam, dan tertawa. "Memang benar, itu terjadi. Ketika aku masih muda, aku bertemu dengan dewa iblis yang disegel di istana Zhenyang di reruntuhan besar. Dia mengatakan kepadaku bahwa aku adalah iblis. Namun, dia mencoba menipuku agar merasuki tubuhku untuk menghindari penindasan, tetapi aku mengetahui tipu dayanya. Aku menipunya untuk memberinya 2,5 gerakan segel tangan iblis. Dewa iblis itu ingin menipuku untuk mendapatkan tubuh fisikku." "Apa yang coba dilakukan senior Furi Luo untuk menipuku?" Furi Luo melangkah maju, menolehkan lehernya, dan menggeser bagian belakang kepalanya ke kiri, sambil berkata, "Aku tidak ingin berbohong padamu. Meskipun setengah dari apa yang kami, para iblis, katakan itu salah, setengahnya lagi benar. Dewa iblis yang ingin merasukimu memberitahumu bahwa kau adalah iblis. Jadi pernyataan itu untuk mendapatkan kepercayaanmu, dan pernyataan itu benar." Qinmu tiba-tiba tampak meleleh. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat ia berjalan mendekat ke tanah. Ia sangat cepat. Dalam waktu singkat, bayangan hitam itu telah menempuh jarak lebih dari 100 mil. Qinmu menghela napas lega dan muncul dari wujud bayangannya. Suara Furi Luo terdengar dari balik bayangan. "Kau mungkin masih sedikit skeptis. Tapi apakah kau merasa aneh bahwa ketika kau mengucapkan segel tangan iblis, energi vitalmu mengalir begitu lancar dan tanpa hambatan?" Qinmu terkejut. Ia menyadari bahwa ia masih tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari Furi Luo. Tetapi sekarang ia berada di sisi kiri Furi Luo, sedangkan sebelumnya ia berada di belakangnya. Furi Luo tertawa dan berkata, "Alasan mengapa kau bisa mempelajari kemampuan ilahi ras iblis dengan begitu mudah dan menggunakannya tanpa hambatan adalah karena kau juga seorang iblis." Qinmu melesat ke udara, melepaskan kekuatan pamungkas dari teknik kaki ilahi pencuri surga miliknya, dan lenyap ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, Qinmu yang berlari liar melihat Furi Luo tepat di depannya. Ekspresinya berubah drastis, dan ia dengan cepat berbalik dan berlari kencang. Sesaat kemudian, ia melihatnya berlari kembali, melesat liar ke kanan Furi Luo. Qinmu berhenti sejenak, lalu jatuh dari langit dan tenggelam ke dalam bumi. Setelah menempuh jarak yang tidak diketahui di bawah tanah, ia menjulurkan kepalanya dan melihat tumit Furi Luo.
Ia tetap berada di antara menara-menara yang menjulang tinggi, sementara Fury Luo terus berjalan perlahan di depannya. Namun, kau juga manusia, dan kau sama mahirnya dalam mengembangkan kekuatan supranatural manusia. Suara Fury Luo terdengar dari depan, berkata, "Kau adalah setengah manusia dan setengah iblis. Itulah sebabnya kau dapat dengan mudah menguasai kekuatan gaib dari kedua ras tersebut. Kau telah membuatku merasa iba pada bakatmu. Itulah sebabnya aku mengundangmu ke sini." Qin Mu menepuk-nepuk kotoran dari pakaiannya dan mencibir. "Yang mulia, cara Anda mengundang orang sungguh unik." Ia menyerah untuk mencoba melarikan diri dan malah mengikuti jejak Fury Luo. Ketika Fury Luo mendengar bahwa ia tidak lagi memanggilnya senior melainkan Yang Mulia, salah satu wajahnya tersenyum. Perubahan sapaan Qin Mu dari senior menjadi raja yang terhormat tampak biasa saja, tetapi sebenarnya disengaja. Tujuan memanggilnya senior adalah untuk memberitahu orang lain bahwa ia adalah seorang junior. Bagaimana mungkin seorang senior begitu kejam hingga membunuh seorang junior? Gelar raja juga memiliki motif tersembunyi. Raja adalah gelar yang diberikan kepada Fury Luo oleh ras iblis. Qin Mu kini menempatkan dirinya di posisi ras iblis dalam upaya untuk menurunkan kewaspadaan Fury Luo. Tentu saja, rencana licik seperti itu sama sekali tidak berguna melawan Fury Luo. Ras iblis berbeda dengan ras manusia. Ras manusia memiliki tanah yang luas dan subur, yang merupakan keuntungan besar. Ras iblis berasal dari Yudu. Fury Luo memberi isyarat agar ia tetap dekat dan berkata, "Terlalu banyak jiwa yang teraniaya di Yudu. Dendam dan sifat iblis mereka akhirnya melahirkan leluhur ras iblis. Mereka adalah dewa iblis yang lahir dari pikiran jahat langit dan bumi. Mereka berlipat ganda di antara mereka sendiri, dan begitulah ras iblis tercipta." Qin Mu sedikit terkejut, tidak mengerti mengapa ia ingin menceritakan hal-hal ini kepadanya. "Setelah kelahiran ras iblis, kami tidak diterima oleh Yudu dan diusir oleh Tubo. Oleh karena itu, sejak awal kami ras iblis adalah pengembara, terpaksa mencari tempat tinggal. Kami juga tidak diterima oleh ras lain, dan tempat-tempat yang kami temukan seringkali berbahaya. Namun demikian, kami tetap bertahan hidup." Ia memalingkan wajahnya yang lain dan berkata, "Namun, dunia kita masih berada di tengah kehancuran. Demi kelangsungan hidup ras kita, kita tidak punya pilihan selain menyerang Tai Huang Tian. Sebenarnya, aku datang kepadamu untuk mencari cara agar manusia dan iblis dapat hidup berdampingan. Saat aku melihatmu, sebuah ide muncul di benakku." Wajahnya tampak sangat tulus saat ia menawarkan saran yang menggiurkan. "Bantulah aku menyatukan surga tertinggi, dan aku akan menyerahkan umat manusia kepadamu untuk diperintah. Dengan cara ini, kau memerintah umat manusia, dan umat manusia akan terpelihara. Aku memerintah ras iblis, dan ras iblis juga akan terpelihara. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan?" Matanya berbinar dan tertuju pada Qin Mu, menunggu jawaban Qin Mu. Qin Mu berpikir sejenak, lalu dengan ragu bertanya, "Yang Mulia baru saja mengatakan bahwa setengah dari 10 hal yang Yang Mulia katakan tentang klan iblis adalah benar dan setengahnya lagi salah. Jadi saya ingin bertanya, dari semua hal yang Yang Mulia katakan tadi, mana yang salah?" Fury Luo memutar lehernya, mengubah ekspresinya menjadi ekspresi acuh tak acuh yang muram, dan berkata dengan tenang, "Menurutmu bagaimana?" Qin Mu tersenyum dan berkata, "Saran Yang Mulia sangat bagus. Mari kita lanjutkan sesuai dengan saran Yang Mulia." Wajah Fury Luo membeku sesaat, dan Qin Mu melanjutkan, "Kita akan membagi surga Tai Huang menjadi 2. Aku akan memerintah umat manusia, dan kau akan memerintah umat iblis. Kita akan hidup damai. Yang Mulia, Anda sekarang dapat menyerahkan semua umat manusia di wilayah umat iblis kepada saya." Wajah muram Fury Luo menatapnya dengan saksama. Tiba-tiba, terdengar 2 suara retakan, dan lehernya perlahan berputar, memperlihatkan wajah ketiga, berwajah biru dengan taring, ganas dan menakutkan. Qin Mu menghela napas panjang dan tertawa. "Sekarang aku tahu seberapa banyak dari apa yang Yang Mulia katakan itu benar, dan seberapa banyak yang salah." "Yang Mulia, tujuan Anda bukanlah surga kaisar tertinggi, tetapi reruntuhan agung. Surga kaisar tertinggi hanyalah batu loncatan bagi Anda. Jika aku membantu Anda mencaplok surga kaisar tertinggi, maka Anda akan melakukan pengorbanan darah kepada surga kaisar tertinggi, dan dengan demikian memasuki reruntuhan agung." Fury Luo mendengus dingin dan membawanya ke tepi jurang. Wajahnya berkerut karena marah saat ia berkata, "Muridku, Fu Yu Xiao, mati di tanganmu, bukan? Aku bisa saja melupakan dendam ini dan memberimu kekayaan dan kehormatan, tetapi kau memperlakukanku seperti orang bodoh.
Kau pikir guru surgawi bisa menghentikanku? Kau pikir beberapa dewa dari ras manusiamu bisa menghentikanku? Kinmu melangkah maju beberapa langkah, menunduk, dan ekspresinya berubah drastis. Di hadapannya terbentang jurang yang dalam, tempat tak terhitung banyaknya iblis dan manusia sibuk mengukir altar-altar yang besar dan megah. Ada ratusan altar di sana. Santo penebang kayu memanggil teman-temannya, dan 24 patung batu turun dari reruntuhan besar. Patung-patung ini dibangkitkan dan menjadi dewa. 24 altar emas berjejer rapi, menciptakan pemandangan yang megah. Kini, pemandangan di jurang ini jauh lebih megah daripada 24 altar besar itu. Ratusan altar, ini adalah upaya untuk memanggil ratusan dewa dan iblis. Mata Qinmu berkedut, dan ia berkata dengan suara serak, "Kau tidak mungkin bisa memanggil begitu banyak dewa dan iblis. Bahkan jika pengadilan surgawi sejati membantumu, mereka tidak mungkin memberimu kekuatan sebesar itu. Dan kau tidak akan berani menerima pasukan dewa dan iblis sebesar itu." Furi Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bisa saja meminta para dewa dan iblis dari istana surgawi untuk turun ke alam fana, tetapi aku tentu tidak akan berani meminta mereka." Keringat dingin mengucur di dahi Qinmu. Kemudian ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Duniamu terhubung dengan surga kaisar tertinggi, jadi orang-orang yang kau undang bukanlah iblis dari duniamu. Mereka bisa masuk langsung. Perang antara kedua dunia telah berlangsung selama 20.000 tahun. Iblis yang tak terhitung jumlahnya dari duniamu pasti telah binasa dalam perang tersebut. Jumlah iblis yang tersisa tidak banyak, jadi tidak perlu begitu banyak altar." Furi Luo menatapnya dingin. "Teruslah menebak. Jika tebakanmu benar, aku akan mengampuni nyawamu." Jantung Qinmu berdebar kencang, dan ia mengepalkan tinjunya, seketika menyadari apa yang direncanakan Furi Luo untuk dipanggil. "Kau bermaksud memanggil leluhur ras iblis, para dewa iblis yang lahir dari kebencian, kedengkian, dan sifat iblis Yudu." Furi Luo tertawa terbahak-bahak, merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. "Bagaimana menurutmu tentang ide ini?" Qinmu menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Yang mulia juga putus asa, itulah sebabnya Anda memanggil mereka. Mengingat sifat dewa iblis yang lahir dari sifat iblis ini, kemungkinan besar mereka tidak hanya akan menghancurkan umat manusia, tetapi juga akan menghancurkan seluruh surga Taihuang. Itulah mengapa kita harus mempersembahkan kurban darah kepada kaisar tertinggi." Furi Luo tersenyum tipis, dan ketiga wajah itu berkata serempak, "Gunakan Taihuang Tian sebagai batu loncatan untuk memasuki reruntuhan besar. Namun, aku punya ide yang lebih baik lagi. Kudengar kau telah membangun jembatan relokasi energi spiritual. Jika kau bisa membangun beberapa jembatan seperti itu untuk ras iblisku, aku bisa mengampuni nyawamu." Qinmu bertanya, "Apakah Yang Mulia benar-benar berani meminta saya membangun jembatan untuk ras iblis Anda? Tidakkah Anda takut saya akan merusaknya?" Ekspresi Furi Luo sedikit berubah, dan ia berkata dingin, "Apakah kau bertekad untuk menolakku?" Qinmu dengan cepat berkata, "Senior." Furi Luo mengibaskan lengan bajunya dan mencibir, "Jangan coba-coba macam-macam. Memanggilku senior tidak akan membantu. Aku telah memperlakukanmu dengan sepenuh hati, dan aku percaya kau jenius. Bahkan guru surgawi pun tidak bisa menciptakan sesuatu seperti jembatan energi spiritual, tetapi kau berhasil. Itulah mengapa aku mengasihani bakatmu dan membiarkanmu hidup sampai sekarang. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Kapan ras iblisku pernah menepati janjinya?" Aura dahsyatnya melonjak keluar, menyebabkan ekspresi Qinmu berubah drastis. Tertekan oleh kekuatan iblisnya, ia hampir tidak bisa bernapas dan buru-buru mundur beberapa langkah. Dengan napas terakhirnya, ia berteriak, "Sebenarnya, aku berasal dari negeri tanpa kekhawatiran." Furi Luo hendak melayangkan pukulan fatal ketika mendengar ini, dan langsung berhenti sambil mencibir. "Kau berasal dari negeri tanpa kekhawatiran? Bukti apa yang kau punya?" Wajah Qinmu memerah, dan ia kesulitan bernapas. Furi Luo menarik kembali kekuatan iblisnya, dan Qinmu terengah-engah. Ia mengeluarkan Leontin Giok dari dadanya dan berkata, "Aku punya tanda pengenal dari negeri tanpa kekhawatiran sebagai bukti. Yang Mulia, Anda seharusnya mengenali tanda pengenal dari negeri tanpa kekhawatiran, bukan?" Furi Luo mengulurkan tangan dan meraihnya, dan Leontin Giok itu otomatis jatuh dan terbang ke tangannya. Jantung Qinmu berdebar kencang. Ia segera menekan detak jantungnya dan menenangkannya. Raja Neraka berkata bahwa Leontin Giok itu tidak boleh meninggalkan tubuhku. Jika tidak, hal buruk akan terjadi. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan ini untuk keluar dari masalah. Kuharap ini berhasil. Tunggu,
Mengapa belum ada hal buruk yang terjadi? Mungkinkah aku terlalu dekat dengan Liontin Giok itu? Chin Mu berkedip, diam-diam mundur 2 langkah, tetapi tidak terjadi hal buruk. Ia mundur 2 langkah lagi, tetapi semuanya tetap sama. Liontin Giok ini. Memang Liontin Giok dari negeri tanpa kekhawatiran. Furi Luo menatap Liontin Giok itu, memeriksanya berulang kali, ekspresinya berubah-ubah antara terang dan gelap. Ketiga sosok itu berbicara di antara mereka sendiri, bergumam, tidak, dia berbohong kepada kita. Bagaimana mungkin orang-orang dari kota Wuyo setengah manusia, setengah iblis, dia pasti menipu kita. Anak itu licik. Dia terlihat jujur dan baik hati, tapi sebenarnya dia pengkhianat dan licik. Jangan percaya padanya. Tapi ini memang Liontin Giok dari negeri tanpa kekhawatiran. Jika kita bisa menangkap seseorang dari negeri tanpa kekhawatiran, kau tidak bisa mempercayai pengadilan surgawi. Jika kau mempercayai mereka, babi pun bisa terbang. Qin Mu diam-diam mundur beberapa langkah. Ketiga wajah Furi Luo masih berbicara dan berdebat di antara mereka sendiri. Qin Mu tiba-tiba berbalik dan berdebat di antara mereka sendiri. Detik berikutnya, ia melihat Furi Luo tepat di depannya. Furi Luo tetap berdiri diam, ketiga wajah itu masih berdebat, dan Qin Mu tak kuasa menahan rasa putus asa. Furi Luo terlalu kuat, sangat kuat sehingga ia bisa mengubah bentuk ruang di sekitarnya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri, dan ia bahkan tidak bisa menjauh lebih jauh dari Liontin Giok itu. Negeri tanpa kekhawatiran sangat misterius. Mereka pernah membangun peradaban besar dan istana surgawi yang megah. Tapi bagaimana mungkin ada keturunan iblis di negeri tanpa kekhawatiran? Ini sangat mencurigakan. Ya, sangat mencurigakan. Kurasa kita harus membunuh anak ini. Bunuh dia sekarang juga. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang aneh tentang Liontin Giok ini. Aku menemukan segel di dalamnya. Segel jenis apa ini? Mungkinkah ini menyimpan rahasia negeri tanpa kekhawatiran? Qin Mu menatap tak percaya pada tiga wajah Furi Luo. Tampaknya tiga kesadaran berbeda tersembunyi di dalam tubuh Furi Luo, seperti jiwa yang berbeda. Saat ini ketiga wajah itu berebut untuk memeriksa Liontin Gioknya, mencoba mengungkap rahasia segel tersebut. Qin Mu berdiri di sana dengan patuh, tanpa bergerak. Ia tidak bisa pergi sekarang, jadi ia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk bersikap baik dan jujur. Tepat saat itu, ia mendengar suara berisik. Suara bisikan yang familiar. Suara ini tidak asing. Ia pernah mendengar suara yang sama ketika Yama bermain-main dengan Liontin Giok di Fengdu. Suaranya keras, seperti jiwa-jiwa teraniaya yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di balik bayangan. Di tempat-tempat yang tak terlihat, mengucapkan kata-kata menggoda dengan ekspresi yang menyeramkan dan bengkok, memancing orang untuk jatuh dan tenggelam. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Bisikan itu semakin dekat, seolah-olah membisikkan sesuatu ke dalam otaknya. Ia mengangkat tangannya dan mengipas-ngipas di sekitar telinganya. Tetapi ia tidak bisa menghilangkan suara aneh itu. Sesaat kemudian, ia merasa seolah-olah suara-suara kacau itu telah menembus kepalanya. Suara-suara itu begitu keras, sehingga kepalanya terasa seperti akan meledak. Qin Mu memiringkan kepalanya dan menepuk-nepuk telinganya, seolah mencoba mengusir suara-suara di kepalanya. Tetapi suara-suara itu malah semakin keras, dan tiba-tiba semuanya tumpang tindih. Kepala Qin Mu tiba-tiba tertunduk dengan keras, dan ia berdiri kaku di sana. Tubuhnya bergoyang maju mundur. Tangannya terkulai lemas di samping tubuhnya. Hehe, anjing laut itu akan segera ditaklukkan oleh kita. Pasti ada rahasia di balik ini. Mungkin ini akan memungkinkan kita untuk mengungkap rahasia negeri tanpa kekhawatiran. Saat ketiga wajah Furi Luo terus berceloteh tanpa henti, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Hancurkan. Furi Luo menoleh ke arah sumber suara dan melihat Qin Mu berdiri di sana dengan kepala tertunduk, bergoyang maju mundur. Furi Luo terkejut, tetapi tersenyum dan bertanya, "Apa yang tadi kau katakan?" Qin Mu menundukkan kepala dan tertawa jahat. "Maksudku, sesuatu yang sangat menyenangkan akan terjadi jika kau menghancurkannya. Cepat hancurkan." Ketiga wajah Furi Luo mengerutkan kening. Bahkan mereka pun merasakan hawa dingin merinding karena kejahatan yang terpancar dari suara itu. Lagi pula, ia adalah raja yang sangat jahat. Baginya untuk merasakan kejahatan, untuk merasakan hawa dingin, hampir mustahil. Kenapa kamu belum bertindak juga? Di belakang Qin Mu, ruang angkasa tiba-tiba terbelah dengan serangkaian letupan, memperlihatkan celah besar.
Dengan dengungan, sebuah mata jahat raksasa perlahan terbuka, dan cahaya iblis berbentuk sayap kupu-kupu menyembur keluar darinya. Ketika mata iblis jahat ini terbuka, ruang di sekitarnya hancur dan retak, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Cahaya iblis memenuhi celah-celah di retakan ruang tersebut, membuatnya tampak sangat menyeramkan dan jahat. Kasihan sekali, keturunan yang bodoh dan tidak kompeten. Suara Chinmu semakin terdengar menyeramkan, melayang-layang. Meskipun berdiri di sana dengan kepala tertunduk, Furi Luo merasa seolah-olah Chinmu ada di mana-mana. Furi Luo mengerutkan keningnya dalam-dalam. Menurut Chinmu, ia telah menjadi makhluk kecil yang menyedihkan, dan ras yang rendah dan tidak kompeten pula, yang menurutnya sama sekali tidak dapat diterima. Namun, ia merasakan sedikit rasa tidak nyaman, secercah bahaya, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Apakah ini rahasia yang tersembunyi di dalam Liontin Giok itu? Rahasia negeri tanpa kekhawatiran? Di belakang Chinmu, celah spasial kedua muncul, dan mata iblis menyeramkan lainnya perlahan terbuka. Lebih banyak retakan muncul di ruang sekitarnya, dan semakin banyak cahaya iblis yang menyembur keluar. Makhluk yang tidak berarti dan hina, seekor cacing yang menyedihkan, yang berani tidak mematuhi perintahku. Chinmu menundukkan kepala dan terkekeh. Hehehe, kau mencoba mati ya? Bagaimana aku bisa membunuhmu dengan cara yang menyenangkan? Furi Luo menatap kosong saat melihat mata ketiga, yang terletak sedikit di atas bagian tengah kedua mata iblis jahat itu. Mata itu seolah menyimpan api iblis yang tak berujung, ingin terbuka tetapi tidak mampu, hanya memperlihatkan celah. Intensitas dan kekuatan api iblis yang tersembunyi di dalamnya sangat mengerikan. Furi Luo perlahan mengangkat kepalanya, menatap kosong ke arah tiga mata iblis jahat yang muncul. Saat mata iblis jahat itu muncul, sesosok dewa iblis yang agung muncul. Tubuhnya diliputi api iblis Yudu, tinggi di atas, memandang rendah Furi Luo. Furi Luo menundukkan kepalanya dengan susah payah untuk melihat Chinmu, sementara kedua wajahnya yang lain berusaha menggerakkan mata mereka untuk melihat apa yang telah terjadi. Ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Tenggorokan Furi Luo kering, dan suaranya serak. Tidak mungkin roh iblis purba sekuat itu ada di dalam tubuhmu. Ini tidak logis. Hancurkan Liontin Giok itu. Chinmu tiba-tiba mendongak. Matanya kini sepenuhnya gelap. Api iblis gelap memancar dari pupil matanya seperti sayap kupu-kupu, dan suara yang menakutkan berubah menjadi gelombang energi iblis yang mengerikan yang menyapu dirinya. Furi Luo merasakan hembusan angin menerpa wajahnya. Pakaiannya berkibar di belakangnya, dan kerutan muncul di wajahnya akibat gelombang suara iblis. Pasir dan batu beterbangan di sekelilingnya, dan gelombang suara iblis yang dahsyat membentuk badai hitam yang menyapu ke belakang. Ia menyipitkan mata dan dapat melihat dengan jelas bahwa Chinmu juga memiliki mata vertikal di antara alisnya. Saat ini mata vertikal itu tidak terbuka, hanya celah yang terlihat. Ini artinya, kau lahir di Yudu. Furi Luo tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berteriak dengan suara melengking. Kau! Ledakan! Sebuah tinju raksasa menghantamnya, menyebabkan Furi Luo muntah darah. Ruang di sekitarnya berderak dan meledak, dan pegunungan megah melintas dengan cepat. Detik berikutnya, tubuhnya terjun ke jurang, menabrak altar besar yang sedang dibangun. Altar itu roboh seketika, menyebabkan bebatuan berhamburan kemana-mana. Furi Luo sangat marah dan meraung 3 kali. Tubuhnya membengkak, tak lagi mampu menahan dagingnya. Otot-ototnya menonjol keluar, dan ia mengulurkan tangan meraih tombak iblis itu. Tepat saat ia hendak terbang, langit tiba-tiba gelap. Tanpa ragu, Furi Luo menusukkan tombak iblisnya ke atas. Ia adalah iblis sejati dari ras iblis, dipuja sebagai raja oleh dewa-dewa iblis lainnya. Meskipun ia tidak berani mengatakan bahwa keterampilan iblisnya tak tertandingi, ia tetaplah seorang ahli terkemuka di surga Tai Huang. Hanya kapak suci penebang kayu yang mampu menahan tombak iblisnya. Namun, sesaat kemudian, tombak iblis itu bertabrakan dengan kepalan tangan besar yang menghantam. Tombak itu sangat tebal, tetapi justru hancur dan bengkok. Furi Luo mengerang saat tombak itu terlepas dari telapak tangannya, mengiris tangannya dan membuatnya berlumuran darah. Akhirnya, ia tidak bisa lagi menahannya, dan tombak ajaib itu terlepas dari tangannya. Hancurkan Liontin Giok itu. Dengan raungan,
Tinju besar lainnya menghantam tubuh Fury Luo. Tulang-tulang Fury Luo berderak dan bergetar. Tubuhnya terasa lemah, dan darah iblis dari mata, telinga, hidung dan lidahnya berceceran di udara saat ia terlempar ke belakang. Gedebuk, 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 serangkaian ledakan teredam terdengar saat tubuhnya yang besar menerobos altar demi altar. Namun ia tetap tidak bisa menghentikan kemerosotan hidupnya. Pada saat itu, ia melihat cahaya di kedua mata Qinmu, dua pancaran cahaya iblis. Dua pancaran cahaya, seperti kobaran api iblis yang berputar-putar, meraung masuk dan menghantam dadanya, menyebabkan dada Fury Luo meledak, memperlihatkan cahaya terang dari depan hingga belakang. Bagaimanapun juga, ia adalah iblis sejati, dengan kultivasi yang kuat dan vitalitas yang luar biasa. Ia segera menutup lukanya, tetapi tetap berhasil menghancurkan altar yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah bebatuan yang berterbangan, ia melihat Qinmu melompat melewati bebatuan dengan cara yang aneh, mendekat dengan cepat. Ledakan, momentum mundur Fury Luo sedikit melemah, dan ia akhirnya berhenti ketika menabrak altar terakhir. Pantatnya tertancap di sana. Ia berusaha mengangkat kepalanya dan melihat Qinmu berdiri di depannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat dan jahat saat ia menatapnya dengan penuh minat. Fury Luo tersenyum lemah dan berkata dengan suara serak, "Akan kuberitahukan sebuah rahasia kecil." "Rahasia apa?" Qinmu menoleh untuk mendengarkan. "Aku suka mendengar rahasia kecil orang lain sebelum mereka meninggal. Ceritakan padaku cepat." Saya meletakkan. Fury Luo membalikan tangannya dan menempelkannya ke dahi pria itu. "Ini liontin giokmu kembali." Ekspresi Qinmu berubah drastis. "Berusaha menjebakku, akan kubunuh kau, bajingan kecil." Tiba-tiba, aura kekerasan di dalam dirinya lenyap dengan cepat. Matanya perlahan kembali jernih, dan mata vertikal di antara alisnya tertutup tanpa disadari. Wajah roh iblis purba di belakangnya berputar, berbalik, dan menghilang secepat kilat. Fury Luo menghela napas lega. Tepat saat itu, liontin giok yang dikenakan Qinmu di antara alisnya jatuh dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Fury Luo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia berusaha menunduk sebelum akhirnya rileks. Syukurlah tidak patah. Ia pingsan dengan senyum di wajahnya. Setelah beberapa saat, Qinmu bangkit, dengan lesu membuka matanya dan melihat sekeliling. Ketika ia melihat Fury Luo yang tertancap di altar, ia terkejut. Melihat kehancuran yang telah melanda penghalang alam ini, Qinmu tak kuasa menahan rasa gelisah yang masih menghinggapinya. Guru suci penebang kayu ternyata benar. Liontin giok itu akan terkutuk jika lepas dari tanganku. Fury Luo, Raja Iblis sejati, terpukul dan berubah menjadi keadaan ini hanya karena dia memegang liontin giokku. Tampaknya kutukan ini tidak sesederhana petir surgawi dan api surgawi. Mata bocah itu berkilat, dan ia segera berbalik dan pergi. Selagi dia tidak sadarkan diri dan lingkungan sekitar dalam kekacauan total, mari kita cepat-cepat pergi. Ia melangkah 2 langkah, lalu berbalik, melihat sekeliling, menemukan liontin gioknya, memakainya kembali di lehernya, lalu pergi. Syukurlah tidak hilang. Kutukan dalam liontin giok ini sangat berguna, sayang sekali jika hilang. Dan cerita pun bersambung. Oke, terima kasih telah menonton cerita spoiler Tales of Harding Gods episode 187. Dan tunggu spoiler berikutnya. Saya Marga Suki, sampai jumpa di pembahasan spoiler berikutnya.